lagi kita dalam bahasan farmakognosi. Kali ini kita akan membahas tentang enzim. Nah, ketika pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang protein, kemudian ada yang namanya enzim. Enzim itu adalah salah satu dari protein, dari jenis protein. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai enzim itu sendiri. Enzim itu apa sih? Jadi enzim itu merupakan katalis organik yang dihasilkan oleh makhluk hidup sehingga memungkinkan terjadinya reaksi kimia yang kompleks dalam makhluk hidup. Enzim tuh dia dapat diisolasi dan efek katalisnya itu tetap bertahan. Komponen utama dari enzim tentu saja seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di bahasan protein, itu adalah protein. Itu komponen utama enzim adalah protein. Karena enzim itu adalah suatu protein dengan berat molekul 13.000 sampai 840.000. Protein pada enzim itu sifatnya fungsional dan juga bukan protein struktural. Bedanya apa? Cek lagi di pertemuan sebelumnya, atau kalian bisa cari sendiri. Kemudian enzim itu sifatnya apa sih? Seperti apa sih? Sifatnya dia bersifat koloid dan juga tentu saja larut air ataupun dia juga larut dalam alkohol. Tapi dapat mengendap dengan alkohol konsentrasi tinggi. Jadi enzim itu dia bisa didenaturasi, namanya proses denaturasi itu adalah terjadi pengendapan enzim protein itu dengan alkohol yang berkonsentrasi tinggi. Dan enzim itu yang perlu kalian ketahui nanti kalau misalnya kalian sudah menemukan sediaan farmasi yang berisi enzim, maka penyimpanannya itu juga harus diperhatikan. Karena apa? Enzim itu optimalnya, suhu optimalnya tuh dia bekerja pada suhu 35 sampai 40 derajat Celcius. Kalau misalnya penyimpanannya tuh dia lebih dari 65 derajat Celcius atau di treatment di suatu kondisi dengan temperatur lebih dari 65 derajat Celcius atau udara yang lembab, maka bisa menyebabkan enzim tersebut rusak. Dan pada suhu 0 derajat Celcius, enzim itu bisa inaktif. Beberapa logam berat, formaldehid dan juga iodium itu dapat menghambat kerja enzim. Dan kerja enzim itu dia bersifat selektif seperti gembok dan kunci. Nah, nanti akan kalian pelajari di biokimia ya. Kemudian enzim, ini adalah pengelompokan enzim berdasarkan komponen penyusunnya. Jadi enzim itu ada yang terdiri dari enzim protein sederhana, dan ini yang dimaksud adalah hanya terdiri dari molekul protein saja, dan ada yang disebut enzim konjugasi. Enzim konjugasi itu dia terdiri dari molekul protein dan juga molekul bukan protein. Molekul protein itu terdiri dari apoenzim dan juga koenzim yang organik, dan molekul yang bukan protein itu ada yang namanya gugus prostetik yang terdapat di dalam komponen enzimnya. Terus ada juga yang namanya kofaktor atau anorganik. Nah, ini adalah bagian yang terdapat dalam enzimnya. Kemudian tata nama enzim itu sendiri itu sesuai dengan nama substrat dan reaksi yang dikatalisisnya. Jadi nanti enzim dengan substrat itu dia bentukannya seperti gembok dan kunci, dan nantinya itu harus pas, bentukannya itu harus pas. Ketika enzim itu bisa bekerja, itu dia harus pas bentuknya dengan substrat yang ditempelinya. Dan biasanya penamaannya itu ditambah akhiran ase, misalnya enzim lipase. Kemudian bisa juga ditambahin in di bagian akhirannya, misalnya tripsin. Menurut International Enzyme Commission atau IEC, enzim itu dibagi ke dalam 6 golongan besar.
Dan ini adalah klasifikasi enzim menurut IEC. Jadi golongan besarnya adalah ada kelas oksidoreduktase. Nah, dia tipe reaksi atau cara kerjanya dengan reaksi oksidasi reduksi. Kemudian ada yang kelas transferase. Dia cara kerjanya itu dengan pemindahan gugus fungsional. Ada yang namanya enzim kelas hidrolase. Jadi enzim yang dia itu kalau mau aktif, dia mengalami reaksi hidrolisa terlebih dahulu, yaitu memutuskan ikatan kimia dengan penambahan air pada ester, ikatan glikosida, peptida, anhidrida asam, dan juga ikatan C dan N yang lain. Ada juga enzim kelas liase. Nah, dia prosesnya berupa reaksi adisi atau pembentukan ikatan rangkap. Ada juga kelas isomerase, yaitu ya sesuai dengan namanya tipe reaksi atau tipe cara kerjanya ya dengan bereaksi isomerisasi, yaitu mengkatalisir perubahan isomer. Ada juga kelas ligase atau sintetase. Itu cara kerjanya itu dengan pembentukan ikatan antara dua senyawa bersamaan dengan pemutusan ikatan pirofosfat ATP. Kemudian berikut ini adalah kelompok enzim itu yang berdasarkan substrat atau nama trivialnya. Jadi kalau substratnya, jadi substrat itu adalah media yang ditempeli enzim untuk bisa dikatalisis atau untuk dihidrolisis misalnya. Nah, itu substratnya kalau namanya substratnya ester, maka nama trivial enzimnya adalah esterase, enzim esterase. Contohnya adalah enzim lipase, fosfolipase, dan lain sebagainya. Kemudian kalau substratnya karbohidrat yang dikatalisis, yang mau dikatalisis oleh enzim, maka nama trivial enzimnya adalah enzim karbohidrase. Contoh enzim karbohidrase yang dia itu mengkatalisis karbohidrat atau menghidrolisis karbohidrat itu adalah enzim amilase, laktase, maltase, dan lain sebagainya. Kemudian yang substratnya asam nukleat, maka enzimnya namanya nuklease. Contohnya enzim ribonuklease, deoksiribonuklease. Nah, ini tugasnya itu dia menghidrolisis atau mengkatalisis asam nukleat. Kemudian ada yang namanya kalau substratnya amida, maka nama trivial enzimnya adalah amidase. Nah, contoh enzimnya itu adalah arginase dan juga urease. Ada juga substrat protein. Kalau substratnya protein yang ditempelin sama enzimnya, kemudian proteinnya itu dilitikkan, dilisiskan atau dihidrolisis atau dihancurkan atau dikatalisis oleh enzim. Nah, maka enzimnya ini namanya enzim proteolitik. Contohnya adalah pepsin. Nah, pepsin itu dia yang ada di lambung kita. Dia memecah protein. Kemudian ada tripsin, ada papain, dan juga streptokinase. Enzim yang umum yang bisa kita temukan dalam sediaan farmasi itu adalah enzim karbohidrase. Contohnya adalah enzim laktase, maltase, atau enzim yang umum itu adalah enzim yang bisa kita temukan juga di dalam tubuh kita, dalam organ tubuh kita. Nah, itu misalnya di lambung itu ada yang namanya enzim lipase. Selain itu juga ada yang namanya di lambung kita itu ada yang namanya enzim proteolitik yang dia tugasnya memecah-mecah lemak, memecah protein, kemudian memecah lipid, lipid sama aja dengan lemak ya, memecah komponen-komponen yang lain yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada yang namanya pepsin, ada yang namanya tripsin, renin, papain, dan juga ada yang namanya enzim pengoksidasi, dia namanya peroksidase. Kemudian contoh pemanfaatan enzim di bidang farmasi itu ada banyak sekali pemanfaatannya dari berbagai sumber.
Jadi ada enzim yang berasal dari sumber hewani, namanya enzim pepsin, pankreatin, dan ada yang namanya sumber mikroba, dan juga ada yang berasal dari sumber nabati namanya papain dan bromelin. Nah, itu enzim yang dia pemanfaatannya untuk mencerna, enzim pencerna. Terus ada juga enzim yang berasal dari sumber hewani namanya enzim hyaluronidase. Nah, dia gunanya di bidang farmasi itu untuk fasilitator difusi cairan injeksi. Terus ada juga enzim di bidang farmasi yang namanya streptokinase dan streptodornase. Gunanya dimanfaatkan untuk melarutkan gumpalan darah. Jadi untuk mengencerkan gumpalan darah. Kemudian ada sumber hewani yang berasal dari hewan proteinnya, itu ada yang namanya renin dan dia berfungsi sebagai katalisator fermentasi. Kemudian contoh enzim yang berasal dari tumbuhan itu terkenal sekali, ada yang namanya enzim papain. Jadi dia disintesis, diekstraksi dari tumbuhan, dari getah buah pepaya. Dan enzim papain ini mengandung enzim proteolitik. Jadi proteolitik itu dia yang memecah-mecah menghancurkan protein. Jadi dia mengandung enzim proteolitik peptidase. Jadi proteinnya di peptida dan juga polipeptida. Jadi enzim yang dapat mengkoagulasi kasein susu, enzim amilolitik dan juga enzim dengan aktivitas lemah terhadap lemak. Dan biasanya enzim papain ini digunakan untuk melunakkan daging. Penggunaan lainnya itu juga sebagai bahan pada pembersih lensa kontak. Kemudian contoh enzim yang berasal dari tumbuhan itu apa? Itu adalah enzim bromelain atau bromelin yang dia itu disintesis, diekstraksi dari buah nanas. Kemudian penggunaannya dalam bidang farmasi itu berguna untuk mengurangi peradangan pada luka dan mempercepat pemulihan jaringan yang rusak. Dan enzim bromelain ini juga digunakan pula untuk melunakkan daging. Jadi nggak cuma papain, bromelain itu juga berguna sebagai proteolitik untuk melunakkan daging dan juga digunakan pada industri kulit. Kemudian kalau contoh enzim dari hewan itu adalah enzim tritsin dan dia biasanya diambil di sintesis dari kelenjar pankreas sapi jantan. Kemudian pemeriannya itu maksudnya bentuk fisiknya itu dia warnanya putih sampai kekuningan, kemudian tidak beraroma, bentuknya serbuk atau kristal. Dan sifatnya itu enzim tritsin itu dia stabil pada bentuk keringnya, tapi cepat rusak dalam bentuk larutannya. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan sebagai farmasis nanti untuk penyimpanannya. Penyimpanannya itu pada tempat tertutup rapat dan terhindar dari panas langsung. Karena nanti kalau misalnya kena panas langsung bisa terdegradasi enzim tritsinnya. Kemudian contoh enzim dari hewan, contoh enzim tritsin, nah itu adalah seperti ini. Nah ini biasanya untuk gel ketika kita terkena wound atau luka. Jadi dia digunakan untuk membersihkan luka yang diberikan dengan sediaan aerosol. Dan dia juga merupakan enzim proteolitik dan dapat diberikan secara oral, topikal, inhalasi maupun injeksi lokal. Terus ada lagi contoh enzim yang berasal dari mikroba. Namanya adalah enzim sutilain. Asalnya itu adalah dari bakteri Bacillus subtilis dan dia juga merupakan enzim proteolitik. Pemberiannya, bentuk morfologinya itu adalah serbuk berwarna krem dan juga pemberiannya itu diberikan secara topikal sebagai salep kulit ya, di topikal itu dalam bentuk salep untuk luka pada kulit. Nah, sekian presentasi dari Ibu tentang protein dan jenis-jenisnya serta pemanfaatannya apa di dalam bidang farmasi. Nah, ini
basic banget. Ibu harap kalian mengerti basicnya ya. Semoga ilmu Ibu bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.